Pungkiri, memang pengaruh peradaban Hindu dan Buddha yang ada di Pulau Jawa ini sangat masif, bahkan sangat rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal Masehi ya, seiring dengan berkembangnya dan puncak peradaban perunggu di Asia Tenggara atau yang dikenal dengan peradaban Dongson. Itu kemudian seiring dengan perkembangan peradaban tersebut, aktivitas perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah, ini sangat masif mempengaruhi seluruh kepulauan Nusantara dari Malaka sampai Maluku. Sehingga kemudian seiring perkembangan perdagangan dengan India inilah banyak kemudian para pendeta India baik Hindu maupun Buddha menikah dengan putri-putri Raja Nusantara, sehingga kemudian anak-anaknya menjadi raja-raja yang belajar dengan peradaban Hindu dan Buddha, bahasa Sanskerta dan huruf Palawa kemudian diajari menjadi cikal bakal bahasa Melayu kuno atau tulisan Melayu kuno atau tulisan Jawa kuno. Ini berasal dari sebuah ibu tulisan yang berasal dari huruf Palawa. Dan di lokasi ini ya, seiring dengan kemudian memudarnya peradaban Hindu Buddha pada kurun abad ke-16 Masehi, sehingga awal abad pertama Masehi sampai pertengahan abad 16 Masehi atau lebih dari 1500 tahun, memang Nusantara sangat masif sebagai puncak peradaban Hindu Buddha. Bahkan kemudian di lereng-lereng gunung seperti ini, siapa sangka kemudian banyak sekali artefak-artefak yang tersembunyi di antara semak-semak belukar dan pepohonan. Nah, ini ada pohon-pohon aneh ini ya. Coba teman-teman, kita dekati teman-teman. Apa ini ya? Maksudnya ini ya. Di sini ada sesuatu, yaitu sente yang diikat oleh pohon aneh. Kemungkinan semacam jejak-jejak magis ya, karena masyarakat sebagian itu masyarakat agraris itu masih percaya dengan hal-hal yang sangat magis. Dan di belakang kita ini kemungkinan ada batu besar ya, jejak-jejak dolmen dan menhir di situ juga ada teman-teman. Dan di sini ada semacam batu yang menyerupai punggung gajah. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini teman-teman, nah di sini memang ada sebuah batu besar ya, yang seakan-akan memiliki punuk ya, seperti punuk unta atau punuk gajah atau kepala gajah, dan badannya ada semacam seperti telinga gajah. Ya, siapa sangka kemudian di area ini dahulunya mungkin saja tempat pertapaan, tempat karsian, atau bengkel dari peradaban kuno, semacam tempat-tempat pembuatan arca, tempat-tempat pembuatan balok-balok batu candi. Nah, disinilah ada cerita tutur yang berkembang di masyarakat, bahwasanya di lokasi ini ada reco wedok raksasa sebesar se-Asia. Dan ini, lah di belakang kita ini teman-teman, lah coba kita di semak-semak belukar yang hampir-hampir gelap ini dan sangat wingit. Nah, kita akan mendapati sebuah corak peradaban kuno yang sangat besar. Dan konon katanya alat berat seperti bego itu konon katanya tidak bisa mengangkat batu raksasa ini atau arca raksasa ini. Bahkan rusak alat berat tersebut ya. Nah, di sini teman-teman, rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan, Mbah. Nah, jadi rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawono langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Jadi kita di lokasi ini, di pedalaman hutan ini, kita mendapati semacam artefak, ekofak, dan fitur yang sangat penting dan sampai saat ini belum terpecahkan apakah benar-benar reco wedok atau reco yang lainnya. Kita ada semacam ikonografi. Ikonografi inilah yang kemudian mendeteksi arca ini mungkin Dwarapala atau Buddha Aksobya atau semacam arca Kendedes ya, Avalokiteswara atau Brahma, Wisnu, Ganesha atau semacam arca yang lainnya semacam Nandi ya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan semacam pada masa kuno ada pakem-pakemnya tersendiri. Coba kita telusuri ya. Rahayu, 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 rahayu. Nah, rahayu. Lah di sini ada bedolnya ya. Ada bendolnya dan di sini diduga kaki kirinya. Kaki kirinya ternyata posisinya jongkok. Dan kaki kiri posisi jongkok ini pada masa peradaban kuno secara ikonografi ini ternyata arca Dwarapala ya. Nah, coba ke sini teman-teman. Nah, kita akan bisa melihat dan keliling-keliling di lokasi ini. Selain itu diduga memang batu-batu putih yang ada berserak di sini ini juga bagian dari artefak-artefak lainnya atau kemudian dari semacam bengkel arca ya. Banyak diduga memang artefak-artefak di sini para ahli mengatakan unfinished atau belum dihaluskan. Sehingga kemudian hiasan seperti perhiasan, manik-manik atau mungkin gelang, kalung dan lain sebagainya bukan dipahat bukan dihaluskan seperti halnya kemudian corak-corak ceplok, tumpal, suluran itu belum ada, namun semuanya masih
polosan. Nah, disinilah coba mungkin lebih dekat ke sini dan mungkin dari sana ya kameramen akan bisa lihat bahwasanya di sini ini salah satu kemudian salah satu apa ya produk peradaban kuno Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa, yang ada di lereng gunung ini. Sehingga kemungkinan memang bentuk tangannya, bentuk kakinya gitu ya, dan punggungnya. Dari sinilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai reco wedok karena memang ada ikat pinggang semacam kendit ya, kendit. Nah, kendit itu atau ikat pinggang kuno pada wanita-wanita zaman dulu itu dianggap inilah kemudian reco wedok. Namun secara ikonografi ini masih misteri. Coba ke arah sini teman-teman ya. Mungkin kameran bisa ke sana dan kita akan bisa melihat besarnya dan megahnya arca ini. Sangat besar, sangat megah pada masanya yang saat ini itu terbengkalai begitu saja, sangat miris memang. Sebagai kita sebagai merdeka, bagaimana memposisikan diri dalam menjaga dan merawat serta melestarikan tinggalan-tinggalan leluhur. Baik itu kemudian kisah sejarahnya, edukasinya, motivasinya, inspirasinya, maupun karya-karya yang bersifat monumental ya. Bapak-bapaknya di sini dahulu kemungkinan area ini semacam tempat para pertapa atau para resi. Dan jika lihat ke sini gitu ya, ini sangat besar sekali. Ini juga ada semacam bagian batu yang pecah kemungkinan juga ini. Di sini coba kita bersihkan, ada semacam balok-balok batu candi yang sangat lebar dan sangat besar. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah jejak-jejak pahatan yang dipahat mungkin oleh para pertapa atau para resi pada masa peradaban-peradaban kuno. Bahkan memang selain batu-batu besar ini gitu ya, yang diduga memang semacam balok-balok batu candi penyusun dari sebuah candi yang megah, atau mungkin arca Dwarapala itu adalah untuk menjaga pintu gerbang. Baik itu pintu gerbang candi maupun pintu gerbang istana maupun pintu gerbang tempat-tempat keramat lainnya. Karena arca Dwarapala sendiri, kalau memang itu arca Dwarapala, ini semacam ada kepercayaan untuk menolak aura-aura negatif ya, menjaga dari sebuah bangunan suci atau istana itu tersebut. Misalnya kita bisa lihat arca Dwarapala yang sangat besar itu ada dua, yaitu berada di Singosari. Yang diduga dua arca terbesar Dwarapala yang ada di Singosari ini semacam menjaga pintu gerbang kerajaan Singosari. Jika kita ke bawah, kita akan terus menemukan banyak sekali artefak-artefak penting. Nah, kita juga menemukan semacam ini tongkat, cuma panjang ya, tongkatnya terlalu panjang. Nah, di bawah sini, nah ini juga kemungkinan ada artefak-artefak yang sangat penting jauh di sana ya. Masih jauh di sana, teman-teman. Coba kita agak apa lari-lari sedikit. Nah, lari-lari sedikit. Memburu waktu ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada semacam batu besar ya yang ada bagian yang patah, diduga ini juga semacam arca unfinished yang sangat besar. Dan memang yang sangat kentara itu yang ada di bawah sana. Nah, di bawah sana, teman-teman. Lah, ini teman-teman. Di bawah sana. Dan kita harus ngerusuk-ngerusuk. Jadi di sini semacam ada artefak yang sangat penting. Dan ini adalah sangat besar ya. Karena tidak bisa diangkat oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang saja untuk mengangkat balok-balok batu sebesar ini. Kemungkinan memang harus menggunakan semacam bantuan gajah atau kuda atau sapi-sapi jantan untuk menarik semacam pedati ya pada masa kuno. Sehingga pada masa lalu memang batu-batu besar ini sangat-sangat ajaib. Coba kita ke sini. Ada semak belukar. Ada semak belukar. Lah, mungkin kameranya bisa ke sana ya. Jadi akan bisa lihat bentuk dan ukurannya. Jadi misalnya Kang Ega ini tidak hanya kemudian menjelaskan, tetapi penjelasan ini secara membuka cakrawala saja, secara detail, secara garis besar, kemungkinan bisa dijelaskan oleh para ahli. Dan di sini kita bisa melihat Kang Ega juga sebagai semacam skala untuk menunjukkan bahwasanya batu ini sangat besar sekali. Bentuknya yang di depan itu lebar, yang di belakang itu ada semacam meruncing, tapi kemudian menggelung ya, menggelung meruncing. Ini mirip dengan kemudian rompi Raden Gatotkaca yang ada di belakang, sehingga kemudian dengan rompi ini Raden Gatotkaca itu bisa terbang ke angkasa. Nah, bahkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat memang ini semacam rompi atau sayap Raden Gatotkaca. Namun kemungkinan ini adalah makara candi ya, atau pipi tangga masuk bangunan candi, di mana kemudian bentuk-bentuknya seperti ini. Namun ini belum digali, masih tertutup semak belukar. Jadi memang belum tentu ini apa artinya bentuk-bentuk seperti ini. Namun sekali lagi jika kita lihat bahwasanya ini adalah artefak-artefak
jejak-jejak tinggalan peradaban kuno, kemungkinan masa Singosari sampai masa Majapahit. Jadi abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi ya. Karena memang Majapahit sendiri didirikan pada tahun 1293 Masehi setelah kehancuran pasukan Mongol, setelah serangan pasukan Mongol yang kemudian dengan siasat jitu oleh Arya Wiraraja, pasukan Mongol yang kemudian diberi toak beras atau toak dari Badek saat ini itu ya, dengan kemudian pesta pora di malam kemenangan setelah penaklukan dan penghancuran Kadiri itu kemudian dijamu oleh Arya Wiraraja. Ketika seluruh pasukan Mongol ini teler di mabuk kemenangan, maka peluit dari pasukan Majapahit ditiup sehingga kemudian pasukan Majapahit yang sudah dipersiapkan dengan matang ini menghancurkan pasukan Mongol di pelabuhan Canggu, termasuk kemudian pasukan Mongol lari di Surabaya dikejar oleh Arya Adhikara atau Arya Wiraraja, dihancurkan pula oleh Arya Wiraraja dan orang-orang Madura. Sehingga kemudian Majapahit memang tidak terlepaskan oleh jasa-jasa orang Madura ya. Dan kita kembali lagi, berbagai macam artefak ini kita bisa kemudian memberikan motivasi, inspirasi ya, serta pengalaman sejarah leluhur kita. Itu adalah leluhur yang tidak mudah menyerah oleh bangsa asing, yang tidak kemudian terlalu lembut untuk kemudian menghadapi orang-orang asing atau terlalu merasa rendah, tapi memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwasanya bangsa kita mampu mengalahkan orang-orang yang berusaha untuk menaklukkan negeri kita. Saat ini kita sudah merdeka. Dahulu memang penjajah seperti Belanda saja membutuhkan 300 tahun untuk bisa menguasai Nusantara. Ini sebuah sejarah yang terbalik. Jika kemudian ada yang mengatakan Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, ternyata salah kaprah. Dan itu adalah sebuah pembalikan dari sebuah peristiwa sejarah yang dimana ternyata Belanda susah payah dan membutuhkan 300 tahun untuk menguasai Nusantara. Ini adalah sejarah yang benar yang harus kita edukasi ke generasi muda agar memiliki kepercayaan tinggi bahwasanya kita merupakan mata rantai atau keturunan dari para pahlawan di masa lalu. Semoga bermanfaat.